saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Pernah gak sih kalau secara jujur gitu kita bertanya dengan sebuah pertanyaan yang sebenarnya ditanyakan setiap orang dalam hidup. Gini, kenapa ya kok saya itu harus menjadi manusia yang setiap kali saya menginginkan sesuatu tapi tidak kunjung terkabul atau tercapai? Saya ini jangan-jangan terlalu banyak dosa ya mas, sampai akhirnya permintaan saya itu diabaikan oleh Tuhan. Wah, betul nggak itu yang sedang kamu rasakan saat ini? Kalau memang benar, apalagi pakai benar banget gitu ya mas, tepat sasaran lagi, ya udah, yuk kita bahas pelan-pelan di hari ini secara logis, masuk akal, dan fakta, bukan mengada-ngada. Ini menarik nih. Kita ini kadang-kadang merasa hidup kita itu berhasil kalau berjalan sesuai yang kita mau. Bentar, sabar, tenang aja. Saya tidak akan mengajak kamu untuk menerima kenyataan yang tidak seperti yang kamu mau. Tidak, bukan itu maksud saya. Tapi coba deh, sekarang kita renungin pelan-pelan dulu di bagian depan ini. Kalau sekarang saya tanya kepada kamu, hidup yang berhasil menurut kamu itu seperti apa? Coba ceritakan pada saya. Nah, benar kan bahwa hidup yang berhasil menurut kita adalah ketika paling enggak 1, 2, 3 mas keinginan saya tuh tercapai atau terkabul gitu. Kalau belum, ya saya belum berhasil mas. Oke, kita mulai dari sini. Sekarang saya mau tanya, kamu nih mendengarkan suara saya, nonton video saya setiap saat, itu pakai apa sih? Pakai apa? Wah, keren nih. Itu pakai handphone ya. Handphonenya keren banget tuh. Lihat deh handphonenya. Bisa dengerin YouTube, bisa nonton YouTube, bikin kamu ketawa, bikin kamu pinter. Top! Sadar nggak di luar sana ada anak kecil yang mungkin pengen handphone kamu, tapi nggak kesampean? Ada. Mas, tapi saya nggak pengen handphone mas. Saya itu pengennya ini, pengennya itu. Masa sih mas, saya tuh harus disuruh menerima kenyataan terus? Emang nggak boleh kalau saya banyak mau? Boleh! Ini perkataan saya, tolong didengarkan. Kamu harus banyak mau. Titik. Loh. Terus kalau saya harus banyak mau, kenapa Mas Aryan nyuruh saya bersyukur mulu? Bilang saya ini punya handphone keren lah, terus ngebandingin sama orang di luar sana pengen handphone saya. Berarti saya disuruh bersyukur dong Mas, menerima apa yang ada di depan mata saya. Itu kan Mas? Enggak, bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah gini. Jadi orang itu harus banyak mau. Kenapa? Karena dengan banyak maunya kita, sadar nggak sih hidup kita maju ke depan bukan ke belakang? Saya ulangi dulu perkataan saya ini. Kita itu hidup harus banyak mau. Karena dengan banyak mau itu kan yang membuat hidup kita jadi maju ke depan, bukan mundur ke belakang. Sadar nggak? Nah pertanyaannya, ada orang yang bilang, gak usah banyak mau deh kamu dalam hidup. Gak usah banyak mimpi kamu dalam hidup. Kenapa? Karena kalau jatuh nanti sakit, jebret. Perkataan orang Indonesia seperti ini loh. Mohon maaf yang buat orang Indonesia banyak yang jalan di tempat. Setuju atau tidak? Sekarang saya mau tanya, diri kamu takut bermimpi atau tidak? Kalau memang takut atau setengah takut gitu, pasti gara-gara karena kalau saya jatuh takut sakit mas, jadi nggak mau mimpi ketinggian. Oke, sekarang saya mau tanya balik, siapa yang nyuruh kamu jatuh? Emang jatuh itu sakit? Kalau mimpi ketinggian gitu ya, kalau jatuh sakit. Tapi pertanyaannya adalah, siapa yang nyuruh kamu jatuh? Siapa? Loh, iya mas, tapi kan bukan masalah siapa yang nyuruh saya jatuh, tapi kan yang namanya keinginan kadang-kadang tidak selalu berjalan sesuai apa yang kita mau, Mas. Nah, di situ kita kecewa dong, Mas. Nah, wajar kita jadi jatuh tuh. Sakit, betul gak? Saya juga gak mau, Mas. Tapi kan itu kejadian, gak bisa ditolak. Pahami, teman-teman. Diri kita, diri kamu jadi jatuh sampai sakit. Itu sebenarnya gak ada yang nyuruh. Bener gak ada yang nyuruh kamu tuh jatuh. Yang bikin diri kamu jatuh dan sakit selama ini adalah karena pemahaman kita tentang sang pemegang kehidupan itu keliru.
Keliru. Itu loh yang membuat jatuhnya jadi sakit. Sadar gak? Sekarang saya mau tanya sebuah pertanyaan yang kritis. Yang membuat orang kadang-kadang kehilangan kepercayaan sama Tuhannya. Nih pertanyaannya gini. Tuhan itu kan ada. Betul. Kalau Tuhan itu ada, Mas, kenapa Tuhan itu tidak menyayangi saya? Loh, Tuhan itu menyayangi kamu. Mana buktinya, Mas? Mana buktinya Tuhan itu menyayangi saya? Saya itu minta ini, dikasihnya itu. Saya itu udah capek berdoa, masalah saya gak kunjung kelar. Mana buktinya Tuhan itu sayang saya? Gini, dalam keyakinan saya sebagai seorang muslim, Tuhan itu selalu diulang-ulang dalam setiap ayatnya dengan sebutan Bismillahirrohmanirrohim, yang artinya dengan menyebut nama Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Betul? Berarti artinya Tuhan itu sayang sama semua ciptaannya termasuk kita, kamu dan saya. Nah pertanyaannya, kalau Tuhan itu sayang sama saya, kenapa saya dikasih hal-hal yang tidak saya mau? Itu, Mas. Jawabannya jangan lupa. Apa, Mas? Coba sekarang kita pakai logika. Kita punya anak. Pernah nggak ngelihat anak manja yang apa aja diturutin? Pernah. Nah, tuh ingat anak itu tuh. Lihat sekarang berkembang jadi apa? Jadi lemah, jadi lenje, jadi nggak bisa hidup. Kenapa? Karena dikit-dikit apa yang diminta sama orang tuanya diturutin. Jadi anak manja. Begitu ditanya, Pak, Bu, kenapa sih kok anaknya dimanja banget, apa-apa diturutin? Jawaban mereka sama seperti kamu. Karena kami mencintai dia, karena kami menyayangi dia. Halo? Halo? Sadar gak sih, salah satu bentuk cinta tertinggi adalah tidak memberikan apa yang selalu kita mau. Itu loh bentuk cinta tertinggi. Kenapa kita gak sadar sih? Sekarang coba lihat diri kita. Lihat diri kita masing-masing. Yang membentuk diri kita jadi sekuat sekarang, sadar gak bahwa apa yang kita minta itu gak selalu dikabulkan kan? Ada hal yang langsung dikabulkan, ada hal yang ditunda, ada hal yang mungkin justru gak dikabulkan sama sekali. Bukan karena Tuhan itu jahat, tapi karena Tuhan itu pengen loh kita itu berkembang jadi manusia yang sebaik-baiknya manusia. Hanya saja kita terlalu menjadi manusia yang berburuk sangka terus kepada Tuhan kita. Sadar gak? Jadi dari sini saya ingin mengatakan kepada kamu sebuah kalimat yang saya ingin banget kamu taruh dalam otak kamu sampai diri kamu pergi dari dunia ini. Kalimat ini adalah sederhana. Tuhan itu menyayangi kamu. Tapi menyayangi kamu bukan berarti memberi apa yang selalu kamu mau. Karena apa yang selalu kita mau belum tentulah sesuatu hal yang selalu terbaik buat kita. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Loh iya, Mas, saya pengen punya mobil mewah, Mas. Saya pengen punya motor keren, Mas. Saya pengen kaya raya. Oke, boleh, mintalah sama Tuhanmu. Tapi kalau dikabulkan terus, bukankah kamu jadi orang yang gila dunia, sadar? Mas, saya ini umurnya udah cukup tua loh, Mas. Saya ini udah gagal pernikahan sekali 2 kali, Mas. Saya nggak mau gagal lagi loh, tapi saya tuh takut, Mas. Nggak ketemu jodoh yang pas terus buat saya. Hey, kalau kita ingin sesuatu, jangan cuma bisa minta doang. Kalau kita minta, semua anak juga bisa tuh yang masih kecil. Kita sebagai manusia yang bermental dewasa, kalau kita minta sesuatu, tanyakan ke diri sendiri. Kemarin kan saya gagal nih. Oke, dari kegagalan kemarin, pelajaran apa sih bisa saya petik? Coba, sekarang saya tanya sama kamu. Dari setiap kesedihan yang kamu alami, dari setiap kegagalan yang kamu hadapi, dari setiap kemarahan yang terjadi dalam hidupmu, pertanyaan saya satu. Kamu sudah dapat pelajaran belum dari situ? Apa pelajarannya? Apa pelajarannya coba? Kebanyakan orang yang saya tanya begini, mereka bengong. Sama kayak kamu sekarang. Nah, bengong kan? Lah bengong kan? Nah iya. Lah, kok ketawa? Bengong. Kenapa? Bingung. Iya juga ya. Loh kok saya nggak kepikiran sampai sini, Mas? Nah ini loh permasalahan kita. Setiap kali kita gagal berkata ya udah coba lagi. Ya betul, coba lagi. Tapi kalau coba lagi doang kita gagal terus.
Kenapa? Karena yang Tuhan mau itu bukan mencoba lagi, bukan. Yang Tuhan mau adalah kita lihat salah kita kemarin di mana. Dari kesalahan yang kita lakukan, ada pelajaran yang kita ambil nggak? Kalau udah tahu salahnya di mana, bisa tahu pelajaran apa yang kita dapatkan dari situ, baru coba lagi. Tapi belajar dulu. Tanya, kemarin gue salah di mana ya? Nah, itu. Mas, saya itu nikah gagal terus, Mas, udah 3 kali. Lah, kamu ngambil pelajaran nggak dari setiap kegagalan? Kalau enggak, cuman coba lagi ya gagal terus toh. Mas, saya ini udah bikin channel YouTube, Mas. Video saya tuh nggak ada yang nonton cuman saya sama emak saya lah. Udah dapat pelajaran belum? Kenapa videonya nggak ada yang nonton? Belajar dulu, coba lagi, belajar dulu, coba lagi, gitu loh yang Tuhan mau. Jadi kita jangan nuduh sembarangan, oh Tuhan ini jahat, Tuhan ini gak sayang sama saya. Yang gak sayang tuh bukan Tuhan, tapi dirimu sendiri terhadap hidupmu. Loh iya toh? Betul toh? Iya juga Mas, iya, bener. Jadi sekarang gini teman-teman, yang harus kamu lakukan adalah nomor 1. Jangan seperti orang yang punya mental anak kecil. Hanya karena ada keinginan yang tidak terkabul, hanya karena ada masalah di depan mata, terus kita mengatakan Tuhan itu jahat, tidak sayang sama saya. Ingat perkataan saya, rasa cinta Tuhanmu yang paling tinggi kepadamu adalah ketika Dia tidak selalu memberikan apa yang kamu mau. Karena apa yang kita mau belum tentu yang terbaik buat kita. Taruh itu dalam pikiranmu sampai kamu mati. Yang berikutnya, ambil pelajaran teman-teman dari setiap kegagalan yang kamu hadapi. Ambil pelajaran baru coba lagi. Pelajaran apa yang bisa kamu petik dari kegagalan kemarin? Ambil pelajarannya, coba lagi hal baru yang tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu loh kuncinya hidup. Lakukan itu deh. Pegang perkataan saya, hidup kamu akan berbeda. Stop berburuk sangka kepada Tuhanmu. Jadilah orang yang cerdas dalam hidup. Dan orang yang cerdas dalam hidup adalah yang memahami bahwa selama ini cinta yang kamu tuduhkan kepada Tuhanmu keliru. Dan ini loh yang paling benar. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.